Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina. Thumma liwalidayna khususan muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid darain. Amin. Subhanallah. Allahumma hidayatan lis-shawab. Ya Allah. Dan kata musannif, ma qad wajaba lillah. Ma apa-apa. Qad yang sungguh. Wajaba wajib. Lillah bagi Allah. Jadi ma qad wajaba lillah, apa-apa yang sungguh wajib bagi Allah, yakni sekalian yang wajib bagi Allah. Tetapi apa-apa yang berdiri dalil-dalil aqliyah atasnya, atau dalil-dalil naqliyah yang tafsil secara rinci. Apalah itu yang wajib bagi Allah, yang berdiri padanya dalil akli. Maksud berdiri yang dalil akal menunjukkan pasti adanya dia. Begitupun dalil nakli, nas Quran atau hadis secara rinci menjelaskan hal itu. Itulah 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang akan datang. Yang 20 sifat itu wajib atas mukallaf mengetahuinya dengan tafsil pula, dengan rinci. 20 sifat ini merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah yang wajib secara akal Allah mempunyai sifat itu. Maknanya pasti Allah punya sifat yang 20. Nah, itu juga dijelaskan dalam dalil-dalil naqli yang rinci. Yang 20 ini juga wajib syar'i.
atas setiap orang mukallaf mengetahuinya dengan tafsil ulang. Makna tafsil di sini secara rinci, detail, satu demi satu nak pahamnya apa yang dimaksud dari 20 sifat. Bukan sekedar tahu arti dan hafal, tapi paham. Rinci betul, nggak bisa secara global, ijma, nggak bisa. Mesti satu persatu paham makna-makna. Seperti misalnya kidam, apa makna kidam? Kalau artinya sedia, apa makna sedia? Supaya duduk jadi keyakinan. Wala awwala li wujudi, adanya Allah tak berpermulaan. Paham dia? Nah, cukup. Itulah makna rinci. Qiyamuhu binafsi, Allah berdiri sendiri. Apa makna berdiri sendiri? Jangan tak paham, cuma tahu arti saja, tak paham maksud. Nah, itu belum selesai itu wajib fardu ain atas mukallaf mengetahuinya dengan rinci, belum. Nah, harus paham dia makna qiyamuh binafsi, berdiri Allah sendiri, bahwa Allah itu tidak berhajat kepada mahal, kepada zat itu tempat adanya dia. Karena Allah itu zat, maka zat tak butuh kepada zat itu tempat adanya dia. Dan Allah tidak butuh kepada mukhassis, kepada yang menciptakan dia, karena Allah qadim. Qadim tak berawal, yang tak ada awal wujudnya, maka dia tak butuh kepada mukhassis yang menjadikan dia. Harus dipahami itu. Wahdaniyah, Allah esa. Apanya Allah yang esa? Mencakup pada zat, mencakup pada sifat-sifatnya, mencakup pada af'al atau perbuatannya. Apa makna esa pada zat? Apa makna esa pada af'al, pada sifat-sifatnya? Apa makna pada esa Allah pada af'al? Nah, harus paham supaya jadi keyakinan. Kalau pahamnya salah, keyakinannya pasti salah. Kalau pahamnya betul dan yang dia pahami itu jadi keyakinan, maka keyakinannya pasti betul. Harus rinci betul, duduk betul tuh pemahaman. Allah pada zat, bahwa zat Allah yang satu, tidak murakkabah min ajza'in muta'addidah, tidak tersusun dari jujuk-jujuk yang berbilang. Zat Allah yang satu, tidak tersusun dari bahagian-bahagian yang berbilang-bilang yang dijadikan satu, sehingga zat Allah satu tapi satu kesatuan. Nah, tidak begitu. Beda dengan zat kita. Zat kita satu tapi ajza kita banyak, jujuk-jujuk kita, bagian-bagian kita banyak. Kalau dipotong-potong kan bisa berapa bagian. Potongannya itu kalau dijadikan tepung, wah, berapa miliar tepung. Maka dengan kita paham itu, dipastikan berarti zat Allah yang esa itu bukan jisim, bukan jisim, bukan tubuh, bukan sosok, bukan jasad. Karena setiap jisim, tubuh, sosok itu pasti terdiri dari beberapa yang dijadikan satu kesatuan. Nah, kalau Allah satunya satu kesatuan yang dijadikan satu, itu bukan esa. Esanya zat Allah bukan yang tersusun dari juzuk-juzuk, bagian-bagian yang berbilang-bilang yang menjadi satu kesatuan. Nah, tidak, maka pasti zat Allah itu bukan jisim. Karena jisim kumpulan dari jauhar-jauhar. Apa jauhar? Benda-benda yang paling kecil, yang tak bisa dibagi lagi, itu jauhar namanya. Kumpulan jauhar-jauhar itu menjadi satu kesatuan yang disebut dengan jisim. Mustahil Allah jisim. Karena kalau Allah jisim, berarti Allah kumpulan dari jauhar-jauhar. Nah, ini maka
satunya Allah bukan seperti jisim, satu kesatuan dari jauhar-jauhar yang dijadikan satu. Nah, ini namanya kam muttasil pada zat. Maka Allah asa pada zat menolak kam muttasil pada zat. Kemudian asa Allah pada zat, apa pula maknanya? Tak ada zat yang lain yang zat itu sama persis dengan zat Allah, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, yang mustahil memiliki sifat-sifat kekurangan. Kalau ada yang lain dari Allah, zatnya yang sama persis dengan zat Allah, tentu tidak dibilang zat Allah itu esa. Karena ada dua yang sama. Nah, ini namanya kam mumpasil pada zat. Allah esa pada zatnya dipastikan tertolak kam mumpasil pada zat. Begitupun pada sifat. Sifat Allah yang satu jenis, tidak lebih dari satu. Bilangan-bilangan sifat Allah tidak terhingga banyaknya. Kita tidak wajib tahu detail secara rinci atau tafsili, karena memang bagaimana mungkin kita bisa mengetahui sesuatu yang tak terhingga. Maka oleh karena itu cukup secara ijmal pula kita meyakini bahwa Allah dipastikan dia bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan mustahil dia memiliki sifat-sifat kekurangan. Berapa banyak itu tidak terhingga dan kita nggak wajib tahu secara cukup ijmal saja. Apapun yang merupakan kesempurnaan bagi Allah, dipastikan Allah bersifat demikian. Apapun yang merupakan itu tak layak dan kekurangan bagi Allah, dipastikan mustahil Allah bersifat dengan itu. Cukup begitu saja. Tapi ada juga yang wajib kita ketahui secara rinci, secara tafsir dengan dalil-dalilnya. Itulah 20 sifat yang wajib. Setiap satu jenis dari sifat-sifat Allah satu, tidak lebih. Kudratnya satu, walaupun yang dijadikan Allah tak bisa kita hitung banyaknya sudah. Tapi tetap untuk menjadikan semua itu cukup dengan satu sifat kudratnya saja, tak lebih. Yang dikehendaki Allah tuh banyak, tapi Allah menghendaki sekian banyak tuh cukup dengan satu sifat iradatnya saja. Jadi satu sifat iradat Allah. Sifat iradat Allah itu cuma satu. Satu. Begitupun yang diketahui Allah banyak, tapi untuk mengetahui itu cukup dengan satu sifat ilmunya saja. Yang dilihatnya banyak, cukup melihat yang banyak itu dengan satu sifat basar. Yang didengar Allah itu banyak, tapi untuk mendengar yang banyak itu cukup dengan satu sifat sama. Maka setiap satu jenis dari sifat-sifat Allah esa. Kudratnya satu, iradatnya satu, ilmunya satu, hayatnya satu, dan seterusnya. Semua satu. Inilah yang disebut dengan kam muttasil pada sifat. Dengan Allah asa pada sifatnya, tertolaklah kam muttasil pada sifat. Maksudnya apa? Untuk menciptakan sekian banyak tuh kudrat Allah harus banyak juga. Untuk mendengar sekian yang banyak tuh, maka sifat sama Allah pun banyak, lebih dari satu. Itu mustahil. Tidak begitu makna. Esa Allah pada sifat menolak setiap satu jenis dari sifat Allah itu lebih dari satu. Kemudian esa Allah pada sifat artinya
tidak ada yang lain dari Allah yang punya sifat sama persis dengan sifat-sifat Allah. Apabila ada sifat yang lain dari Allah yang sifatnya sama persis dengan sifat Allah, seperti kudratnya sama dengan kudrat Allah, seperti iradatnya sama dengan iradat Allah, ilmunya sama dengan ilmu Allah, maka kalau ada yang lain sifatnya sama dengan sifat Allah, tak kesal lagi lah sifat Allah karena ada yang lain yang menyamai itu, maka ini hal mustahil. Esa Allah pada sifatnya dipastikan menolak mumpasil pada sifat. Af'al, esa Allah pada af'al, artinya tak ada selain Allah yang bisa mencipta sebagaimana Allah mencipta. Tidak ada selain Allah yang bisa menjadikan. Fiilnya bisa menjadikan yang ma'dum menjadi mawjud, yang mawjud menjadi ma'dum. Ada fiil lain selain fiil Allah. Nah ini berarti tak asal lagi fiil Allah. Maka dengan Allah esa pada perbuatannya dipastikan tak ada yang lain dari Allah yang bisa mencipta. Dari tidak ada sesuatu menjadi ada, dari ada sesuatu berubah menjadi tiada. Maka dengan ini tertolaklah mumpasil pada zat, pada af'al. Nah, kalau mutasil nggak ada, walaupun ada juga yang bilang menolak mutasil pada af'al. Tapi pendapat yang mu'tamad cuma 5. Maka ini cuma 5. Muttasil pada zat, mumpasil pada zat, muttasil pada sifat, mumpasil pada sifat, mumpasil pada. Nah, jadi nak paham dulu betul jabaran dari Allah Esa itu macam mana. Jadi kalau belum paham, dia cuma memahami Allah pokoknya satulah, titik semua butuh, tak ada Tuhan lain, cuma Allah aja lah Tuhan. Tapi tak mampu dia menjabarkan macam mana tadi pemahaman itu. Berarti belum tafsir, belum rinci betul dia memahami 20 sifat yang wajib. Maka masih berdosa dia kalau tak paham. Belajar terus sampai dia paham. Nah begitulah yang lain-lainnya. Termasuk sifat kalam Allah. Apa itu makna kalam dan seterusnya. Ini wajib tahu. Tafsir secara rinci. Wajibnya wajib syar'i. Untuk mukallaf wajib syar'i. Kalau untuk Allah wajib akli. Dan apa-apa yang berdiri dalil-dalil akliyah atau dalil atau nakliyah, nas Quran atau hadis, atasnya secara ijmal, yaitu sekalian kamalat, sekalian sifat-sifat kesempurnaan, maka wajib atas mukallaf mengetahuinya dengan ijmal. Mana yang tegak dalil akli secara ijmal, begitupun dalil nakli secara global, yakni sekalian sifat-sifat yang kesempurnaan bagi Allah, maka wajib kita pun mukallaf mengetahuinya secara ijmal. Enggak wajib tahu detail rinci, enggak. Itulah selebih daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Wajib kita tahu dan kita imani sebatas ijmal pula. Karena dalilnya juga ijmal. Apalah itu? Ya, tadi apapun yang itu merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah, maka dipastikan secara akal Allah bersifat dengan demikian. Sebaliknya apapun yang merupakan itu sifat yang enggak layak bagi Allah, maka mustahil Allah bersifat demikian.
Mana dia? Ya mana sajalah. Tidak harus kita tahu rinci satu demi satu. Macam mana kita wajib mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah. Itu nggak pala. Pokoknya boleh dipegang pokoknya, nggak pala pakai cabang ranting semua nggak apa-apa. Pokoknya apapun yang merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah, pasti Allah punya sifat begitu. Sebaliknya, kalau itu merupakan sifat kekurangan yang tak layak itu bagi Allah, dipastikan itu mustahil bagi Allah. Mana-mana dia tidak terhingga. Gak wajib tahu. Secara rinci satu demi satu. Tapi yang 20, itu karena dalilnya pun secara tafsil pula, maka wajiblah kita mengetahuinya pun secara tafsir. Itulah 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil lawan. Kemudian dan begitu juga pada yang mustahil dan yang jaiz. Yang mustahil pun sama. Kalau tegak dalil secara tafsir, maka wajib kita mengetahui sifat-sifat yang mustahil itu secara tafsir pula. Tapi kalau tak tegak dalil tafsir, cuman ijmal, maka wajib kita tahu secara ijmal pula. Begitupun yang wajib, yang jais pun seperti itu. Kemudian faedah adalah sifat-sifat itu atas 3 bahagian. 20 sifat itu dibagi 3, dipandang dari satu sisi. Yang pertama, barang yang tiada sah istidlal atasnya melainkan dengan dalil. Tak sah kita mendalili dia bahwa dia itu memang ada sifat itu kecuali dengan dalil akli, maka itulah yang bahagian pertama, yaitu apa-apa yang terhenti atasnya mukjizat dari sifat-sifat itu. Maksudnya tak bisa diterima oleh akal ada sifat itu kecuali ada dulu tegak dalil akli. Jadi akallah menentukan bahwa itulah dia. Seperti misalnya wujud Allah. Itu wujud Allah itu pakai dalil akal. Tidak hanya terhenti dia kepada dalil nakal, dalil Quran atau hadis, tapi akal. Dengan dalil akal wujud Allah. Apa dalil nakal, dalil akal tentang wujud Allah? Alam ini kita meyakini bahwa Allah itu ada dengan dalil akal kita memastikan adanya ketika kita menyaksikan adanya alam ini. Alam ini, apa makna alam? Siwa selain Allah itu alam. Kenapa selain Allah disebut alam? Karena dia alam. Alamat apa? Alamat menunjukkan ada sang penciptanya. Mana mungkin ada ciptaan tanpa ada yang menciptakan? Itu gak rasional itu. Tidak masuk akal. Kalau ada ciptaan, dipastikan ada yang menciptakan. Alam ini berasal dari tidak ada. Saat ini kasat mata kita saksikan alam ini ada. Padahal alam ini dulunya tiada. Maka setiap yang asalnya tiada, ketika kita saksikan dia ada, maka itu menunjukkan secara qat'i, pasti, tidak diragukan lagi, adalah yang menciptakan. Gak mungkin alam ini tercipta dengan sendirinya.
Cuman ada masalah. Apa buktinya bahwa alam ini dulu berasal dari tidak ada? Itu pakai dalil sendiri tuh. Aku belum bisa nerima kalau alam ini baharu, dulunya tak ada. Karena sebelum aku lahir pun aku tengok adanya langit, ada bumi, ada bintang, ada bulan. Jadi mana pula awak tahu kalau ini semua alam ini dulu berasal dari tidak ada? Itu harus pakai dalil sendiri. Membuktikan alam ini berasal dari tidak ada, dia memiliki sifat baharu. Apa sifat baharu pada alam? Berubah-ubah. Apa perubahan itu? Gerak, diam. Diam itu sifat baharu. Seperti gerak juga sifat baharu. Setiap yang memiliki sifat baharu dipastikan zatnya pun baharu. Nggak mungkin zatnya itu qadim, sifatnya baharu. Nggak mungkin. Atau zatnya baharu, sifatnya qadim. Nggak mungkin. Zatnya qadim, sifatnya pasti qadim. Zatnya baharu, sifatnya pasti baharu. Jadi balik, sifatnya baharu dipastikan zatnya baharu. Sifatnya qadim dipastikan zatnya qadim. Nah, kita saksikan apakah alam ini punya sifat qadim? Enggak. Dia punya sifat baharu. Apa sifat baharu pada alam? Gerak atau diam. Allah qadim apa baharu? Qadim. Kalau Allah qadim, berarti Allah tidak punya sifat baharu. Apa sifat baharu? Di antaranya gerak atau diam. Allah tidak baharu, berarti dia tidak punya sifat-sifat baharu. Berarti Allah tidak gerak, tidak diam. Awas, hati-hati, hati-hati. Macam mana Tuhan? Tak gerak tadi. Hati-hati masuk Sukri. Jangan dihayal-hayalkan lagi. Udah itu gimana? Dah gitu aja. Jadi kayak mana? Terus bisa gila tuh. Tak gorak, tak diem. Cemana jadinya? Cemana, berasap terus kepala. Udah, segitu aja, udah. Kenapa kok segitu aja? Karena Allah laisa kamitslihi tak sama dengan makhluk ciptaan. Makhluk ciptaannya itu baru. Dia punya sifat-sifat baru. Apa di antara sifat barunya? Gerak atau diam. Allah baru? Tidak. Kalau begitu, Allah beda. Kalau Allah beda, maka berarti Allah tidak gerak, tidak diam. Udah segitu aja. Yang lagi dipikirkan ya. Jadi. Ini bisa gila. Udah. Pecahkan aja di kepala. Berhenti. Aduh. Jadi Pak Sukri ya. Oke. Udah segitu aja. Jadi belajar tauhid ini justru menyelamatkan kita dari kesesatan dan rusaknya akal. Ya, orang yang nggak belajar tauhid, kalau nggak rusak akalnya, jatuh kepada kesesatan. Jatuh kepada kesesatan ketika dia meyakinkan Allah sama dengan makhluk. Rusak akal ketika dia tak sampai pada kesimpulan apapun. Lama-lama capek, kemudian kepanasan kabel-kabelnya kan, konslet dia merasa lah terbakar ya. Atau kalau kereta jim dia terus. Kalau kereta jim masih bisa boring ya. Kalau kepala awak cuman boringnya. Nah,
Udah segitu aja. Makanya pahami betul-betul mukhalafah lil hawadis. Allah beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi. Udah, kalau kita paham di sini, tidak lagi mencari-cari dan memaksa akal untuk memikirkannya. Enggak. Makanya tempo hari pun saya bilang, kenali makhluk ciptaan Allah. Kalau sudah kita kenal makhluk ciptaannya, pasti kita kenal Allah. Kok gitu? Ya, karena Allah beda dengan makhluknya. Udah. Makhluknya bertempat. Allah tak sama dengan makhluk, berarti Allah tidak bertempat. Jangan dicari lagi. Jadi di mana Allah? Jadi di mana Allah? Jadi gila itu. Nggak jumpa. Kalau gitu tak ada Allah tuh. Cuman ada dalam keyakinan aja, sebetulnya tak ada itu. Orang aja menganggapnya ada. Nah, aku yakinkan tak ada Tuhan itu. Nah, kan sesat. Sesat. Oh, di mana jadinya? Mana? Di sini bukan. Bukan. Lama-lama senyum sendiri. Nah, itu lagi lah. Dah, cukup gitu aja. Makhluk bertempat, Allah tak sama dengan makhluk, berarti Allah tak bertempat. Titik, sudah. Dibalik-balikkan saja. Dah. Apa lagi? Misalnya makhluk punya kanan, punya kiri, punya depan, punya belakang, punya atas, punya bawah. Allah tak sama dengan makhluk. Kalau gitu Allah tak punya kanan, tak punya kiri, tak punya depan, belakang, atas, bawah. Makhluk berada pada kanan sesuatu, berada pada kiri sesuatu, berada di hadapan sesuatu, berada di belakang sesuatu, di atas dan di bawah sesuatu. Allah karena tidak sama dengan makhluk, Allah tidak berada di kanan sesuatu, di kiri sesuatu, di depan belakang sesuatu, atas dan bawah sesuatu. Udah, dibalik-balikkan. Maka untuk mengetahui hakikat Allah Sang Pencipta, akal kita nggak mampu, nggak sampai terliputi akal zat Allah yang maha. Tapi memikirkan makhluk ciptaannya bisa. Maka disuruh Nabi tafakkaru fil khalqi, pikir kamu tentang makhluk ciptaan Allah. Wala tafakkaru fil khaliq, jangan dipikir tentang hakikat Sang Pencipta itu. Fa innahu la tuhitu bihi fitrah. Fikirmu tak bisa meliputi hakikat zat Allah. Nah, makhluknya sajalah kita pikir. Setelah kita paham, mengerti, mengenal tentang hakikat makhluk ini, ya udah, berarti dipastikan kita kenal Allah. Kenapa? Karena Allah beda dengan makhluk. Udah. Itu saja. Jadi sederhana mengenal Allah. Nggak pusing-pusing. Cuman kadang-kadang ada sebagian orang nggak puas dia begitu. Nah, mencari juga hakikat Tuhan itu cuma terakhir Tuhan. Terbalik hantu. Kenapa dia bilang hantu? Aduh, tak nampak tapi aduh. Sama hantu bilang. Alah, ya Allah. Ini hati-hati. Baik. Jadi wujud Allah. Apa dalil akal kita memastikan ada? Sudah ada alam. Kok gitu? Ya, karena alam ini berasal dari tidak ada. Kita saksikan dia ada. Nggak mungkin dia ada sendiri tanpa mengadap. Pasti ada Sang Penciptanya. Maka Sang Pencipta alam pasti ada. Siapa dia? Nah, itulah Allah. Maka Allah pasti wujud. Apa dalil alam ini berasal dari tidak ada?
Karena dia bersifat dengan sifat-sifat baharu. Setiap yang bersifat dengan sifat baharu pastikan zatnya baharu. Maka alam ini baharu karena memiliki sifat baharu. Kalau dia baharu, dipastikan dia berasal dari tidak ada. Kalau dia berasal dari tidak ada, dipastikan dia ada karena ada yang mengadakan. Nah, begitulah. Begitupun sifat kidam. Allah bersifat kidam. Itu pun dalilnya akli. Kenapa Allah bersifat kidam? Kalau Allah baharu juga kayak makhluknya, kenapa? Oh ya, mustahil. Kenapa mustahil? Jika Allah tidak bersifat kidam, berarti Allah baharu. Karena kidam dan baharu itu berlawanan. Kalau Allah baharu, berarti Allah berasal dari tidak ada. Kalau Allah berasal dari tidak ada, maka untuk adanya Allah, Allah berhajat kepada yang menciptakannya. Kalau dia berhajat kepada yang menciptakannya, batallah ketuhanannya. Cocoknya yang jadi Tuhan yang menciptakan dia. Tadi A, kita bilanglah batal ketuhanan A. Yang menciptakan Allah jadi Tuhan. Siapa? Tuhan B. Tuhan B juga baru. Karena dia tidak kidam. Berarti dia juga berhajat kepada yang menciptakan dia. Kalau dia berhajat kepada yang menciptakannya, kita bilanglah Tuhan C. Oh, berarti batal ketuhanannya. Kalau dia masih butuh kepada sang penciptanya. Tuhan C adalah jadi Tuhan. Begitulah seterusnya. Terus ke atas C, D. Terus. La nihaya. Tak ada batas akhirnya. Terakhir, yang Tuhan yang manhid. Maka kalau Tuhan itu kidam, kalau Tuhan itu tidak kidam, Tuhan itu baharu tidak kidam, akan membawa kepada tasalsul atau membawa kepada daur. Daur itu seperti misalnya memutar-mutar ke situ-situ aja. Tuhan A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh C, C diciptakan oleh A. Yang mana dua? Tahu kita? Mana dua? A diciptakan oleh B, berarti B duluan, A belakangan. B diciptakan oleh C, berarti B belakangan, C duluan. Tapi C diciptakan A, berarti A duluan, C belakangan. Bagaimana mungkin C? Bagaimana mungkin B bisa menciptakan A sementara dia diciptakan oleh C, sementara C diciptakan sama si A? Misalnya sama kayak ayam sama telur. Mana duluan? Ayo. Ayam dulu baru telur atau telur baru ayam? Kata anak-anak ditengoknya ayam itu bertelur. Oh dulu ayam baru telur. Tengok telur bertelur ayam tuh. Ya. Oma anaknya menengok menetas telur tuh. Keluar anak ayam. Dulu ada telur baru ayam tuh. Telurnya menetas keluar anak ayam. Mana yang betul? Nggak habis-habis. Terakhir tayang mana duluan ayam duluan atau telur? Gitu kira-kira. Mutar-mutar ke situ-situ aja. Ayam bertelur. Telur ayam menetas jadi ayam. Maka nggak habis-habis. Maka ini daur dan tasalsul akibat karena Allah itu baru tidak qadim. Daur dan tasalsul membawa kepada ketiadaan Tuhan. Kalau Tuhan nggak ada, mustahil. Maka yang membawa kepada ketiadaan Tuhan pun mustahil. Apa yang membawa kepada ketiadaan Tuhan? Daur dan tasalsul. Kalau begitu yang membawa daur dan tasalsul pun mustahil.
Apa yang mengakibatkan daur dan tasalsul? Allah itu baharu. Maka kalau begitu Allah baharu mustahil. Kalau mustahil dia baharu, maka pasti dia dibalik. Kalau kita menetapkan dalilnya dibalik ya, diputar. Sama kayak kita ngitung, Pak Supri. Berapa totalannya Pak? Tar ya. 2.000 tambah 10.000 tambah 7.500 tambah totalannya sama dengan 157.000. Memastikannya balik dikurang-kurang kan gitu Pak Bayu. Pak Bayu ya ahli ini. Nah, 157 dikurang ini sampai akhirnya 0. Pas tambah-tambah sama kurang-kurang. Kalau turun tambah-tambah, kalau naik kurang-kurang. Tambah-tambah ini hasilnya, kurang-kurang 0 hasil. Nah, pasti. Dalil pun begitu juga. Jika Allah tidak qadir, berarti Allah Ta'ala baharu. Jika Allah baharu mengakibatkan daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul berakibat ketiadaan Tuhan. Ketiadaan Tuhan mustahil. Karena bukti menunjukkan adanya Sang Pencipta alam sudah nyata. Tadi sudah belajar wujud kita dari wujud. Maka kalau begitu, Tuhan tidak ada. Ini mustahil. Tidak ada Tuhan mustahil. Yang membawa kepada, ini balik ya. Yang membawa kepada ketiadaan Tuhan pun berarti mustahil lah. Apa yang membawa ketiadaan Tuhan? Yang membawa kepada ketiadaan Tuhan itu daur dan tasalsul. Kalau daur dan tasalsul itu mustahil, maka yang membawa kepada daur dan tasalsul pun mustahil. Apa itu? Allah baharu. Kalau Allah baharu mustahil, maka dipastikan dia qadir. Kan? Dibalik dia kan? Naik ke atas, balik lagi ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau bisa begitu, berarti mahir betul kita dengan dalil-dalil. Dan yang wajib seperti itu. Bako, Allah kekal. Bako, Allah kekal. Ini sifat yang wajib. Itu dalil akli menetapkan akan bakoknya Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak bakok, berarti dia fana. Kalau Allah fana, berarti Allah sama dengan makhluknya. Allah sama dengan makhluk mustahil. Qiyamuhu binafsi, sama. Allah berdiri sendiri. Apa tadi makna berdiri sendiri? Allah tidak butuh kepada mahal atau zat. Karena Allah itu zat. Karena jika Allah itu butuh kepada zat, berarti dia sifat. Allah sifat itu mustahil. Karena Allah itu zat yang mempunyai sifat. Bukan dia sifat. Nah, jika Allah berhajat kepada zat, berarti dia sifat. Allah bukan sifat, tapi dia zat yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Kemudian Allah itu tidak berhajat kepada yang menciptakan dirinya. Nah, ini sudah tegak dalil wajibnya Allah bersifat qidam. Nah, begitu juga lah mukhalafah lil hawadits. Itu semua berdirilah padanya dalil-dalil aklinya. Kemudian yang kedua termasuk kudrat, iradat, ilmu, dan hayat. Yang kedua, barang yang tidak sah istidlal atasnya. Nggak bisa. Dalil akal itu tak bisa. Mesti harus ada nakli.
ada penjelasan dari Allah sendiri, ada penjelasan dari Nabi, baru ada ketetapan sifat itu. Mana dia? Itulah sifat sama. Itu dalilnya nakli itu. Allah punya sifat sama itu dalilnya nakli. Nas Quran dan hadis. Itulah yang menyatakan Allah itu sama. Allah itu bersifat basor. Allah itu bersifat kalam. Nah, itu dalilnya nakli, bukan akli. Paling-paling kalau dalil akalnya begini. Jika Allah tidak bersifat sama, berarti dia bersifat lawannya, yaitu di. Kalau Allah tidak bersifat basar, berarti Allah itu buta. Jika Allah tidak bersifat kalam, berarti Allah bakham. Maka tuli, buta, dan bakham itu kekurangan bagi Allah. Maka mustahil Allah bersifat dengan kekurangan. Kalau itu kurang, maka lawannya berarti pasti Allah bersifat dengannya. Maka Allah bersifat sama, basar, dan kalam, itu merupakan sifat yang wajar. Paling kalau mau didalili aklinya ya begitu. Tapi penetapannya untuk dia tahu kita bahwa Allah bersifat sama, basar, dan kalam, memang ada nas yang menjelaskan Allah punya sifat itu. Innahu huwas sami'ul basir. Seandainya tidak dijelaskan Allah, ya semata-mata akal saja enggak. Mesti ada penjelasan dari Allah. Ini sam'iyat. Didengar dari nas Quran atau hadis, bukan akal. Yang ketiga, barang yang dikhilafkan padanya, beda pendapat, yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah esa. Ada yang mengatakan itu esaknya Allah dari dalil nakli, ada yang mengatakan esaknya Allah dari dalil akli. Tapi yang asohnya bahwasanya atasnya itu dalil akli. Dalil naklinya ada isyarat dari Allah. Lau kana alihatun bihima la fasada. Jikalau ada Tuhan yang lain selain Allah pada langit dan bumi, niscaya langit dan bumi akan binasa. Makna binasa di situ takkan tercipta langit dan bumi itu jika ada Tuhan yang lain selain Allah. Itu nas naklinya di Quran ada, tapi ini nasnya juga mengajak kita untuk berpikir di sini. Beda dengan misalnya qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, dia Allah itu sabda wahdaniyah. Sabda itu. Tapi kalau ayat tadi itu masih mengajak kita berpikir, kenapa rupanya? Kalau ada Tuhan lain kok alam ini langit dan bumi tidak tercipta? Kenapa bisa begitu? Nah, berpikir akal. Oh iyalah, karena kalau ada dua Tuhan, dalam batas mungkin kedua-duanya terjadi perbedaan keinginan. Irodat keduanya itu beda. Yang satu nak menciptakan alam, yang satu tidak menghendaki alam tercipta. Dan maka alam jadi tiada. Kenapa? Tarik-menarik. Umpama ternyata alam ini tercipta, berarti yang menghendaki tidak tercipta alam lemah. Berarti yang menghendaki adanya alam kuat. Nah, oke. Ya, kalau gitu macam mana? Ya kalau begitu kan tetap satu. Berarti yang jadi Tuhan yang mana? Yang kehendaknya terjadilah, yang kehendaknya tak terjadi bukan Tuhan. Maka Tuhan tetap satu. Atau kalau kita kaitkan kayak tadi, yang namanya Tuhan itu dua, berarti dia sama persis. Baru sah diterima pada akal, dua. Berarti sama persis.
Kalau di sini maha berkehendak, sini juga maha berkehendak. Kalau dia maha berkehendak, kehendaknya mesti terjadi. Kalau kehendaknya tidak terjadi, berarti tidak maha berkehendak. Ini pun seperti itu. Dan ternyata Tuhan, alam itu ada. Berarti satu dari kedua Tuhan itu kehendaknya tidak hasil. Berarti dia lemah. Kalau dia lemah, berarti lawannya pun lemah seperti dia karena sama-sama Tuhan. Apa yang ada pada Tuhan A, maka dipastikan ada juga pada Tuhan B. Kalau Tuhan A karena kehendaknya lemah, tidak terjadi dia kehendaknya lemah, maka Tuhan B pun pasti lemah. Karena kalau dia tidak lemah, maka tidak dikatakan dua yang sama. Kalau dikatakan dua yang sama, apa yang ada pada A, ada juga pada B. A lemah, B juga pasti lemah. Kalau dua-dua lemah, mana mungkin yang lemah itu bisa menciptakan alam. Tapi kenyataannya alam tercipta. Itu menunjukkan maka batallah jika ada dua tuh. Karena akibatnya alam nggak ada. Kenyataannya alam ada. Adanya alam menunjukkan sang pencipta itu satu. Seperti itu. Baik. Nah, itu butuh dalil apa? InsyaAllah nanti akan diulas-ulas sehalus mungkin pada babnya. InsyaAllah. Dan didahulukan yang wajib. Kan sifat itu kan tiga. Sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz. Kenapa didahulukan yang wajib pembahasannya? Kemudian baru yang mustahil, baru yang jaiz. Didahulukan dalam pembahasan itu sifat yang wajib. Karena sifat yang wajib itu mulia. Kenapa dia mulia? Karena sifat yang wajib itu sifat yang maujud. Sifat yang subut, yang ada. Kalau mustahil kan memang tak ada. Makna wajib sesuatu yang tak diterima akal tiadanya. Kan itu. Berarti dia pasti ada. Berarti sifat yang wajib itu sifat yang ada. Karena dia ada, mulia. Maka didahulukanlah dia dalam pembahasan. Kenapa diakhirkan sifat yang mustahil daripada yang wajib? Karena rendahnya sifat mustahil. Kenapa? Karena dia kembali kepada salam. Sifat mustahil itu salam. Salam itu maksudnya apa? Menolak. Menolak. Berarti ada dia. Menolak adanya. Berarti dia tak ada. Sifat yang tiada. Nah, sifat yang tertolak. Sifat yang tiada. Maka sifat mustahil kan enggak ada ya. Allah kudus. Mana ada? Mana kudus Allah? Mustahil itu kalau Allah kudus. Berarti kan sifat yang menolak. Takkan ada itu sama Allah. Berarti tak wujud. Tak ada. Tak subut. Maka karena dia sifat tak ada, maka dia diakhirkan. Karena dia rendah. Kepada salam atau kepada tiada. Jadi mustahil itu tidak ada. Pada hakikatnya tidak ada sifat. Dan yang subut, yang ada, tentu lebih mulia dirinya dibandingkan yang tidak ada. Kemudian pertengahan itu sifat jaiz. Kenapa sifat jaiz? Di tengah-tengah diletakkan karena padanya cabang dari subut dan cabang dari salam. Karena mungkin itu kan diterima akal adanya, diterima akal tiadanya. Berarti di tengah-tengah dia. Di tengah-tengah antara dia subut dan dia salam. Tiada. Maka karena di tengah-tengah, maka dalam pembahasan pun dibikin pertengahannya sifat yang jaiz. Dan sesungguhnya telah mentakrifkan ulama, mendefinisikan ulama akan wajib pada fan ini, pada bidang
ilmu tauhid ini, definisi wajib, ta'rif wajib, ma la yatasawwaru fil aqli adam. Artinya barang yang tidak terupa. Makna terupa itu tidak terterima pada akal tiada. Terupa itu tasawur, tergambar, terpikir. Sesuatu yang tak diterima oleh akal dia tiada. Berarti mesti ada. Itulah makna wajib pada. Dan wajib itu dibagi dua. Yang pertama wajib doruri, yang kedua nanti wajib nafri. Apa itu wajib doruri? Seperti wajib jirim mengambil tempat selulus dirinya. Bahasa Arabnya namanya tahayyuz bijirmi. Tahayyuz, mengambil selulus dirinya. Jirim atau benda mengambil tempat pada ruang pas seukuran dirinya, tidak lebih, tidak kurang. Mencontohkannya biar enak. Ini gelas, airnya udah penuh, ini kurang penuh, tapi ya memang harus begini, penuh tumpah, penuh airnya. Kita masukkan batu ke dalam, apa yang terjadi? Tumpah airnya. Kenapa airnya tumpah? Karena ruang gelas ini yang tadinya ditempati oleh air sudah ditempati oleh batu. Maka air itu kan sifatnya benda cair, kalah dia dengan benda padat, sehingga air yang benda cair ini menjadi tumpah karena tempatnya sudah ditempati oleh batu. Seberapa air yang tumpah tergantung batu yang masuk. Kalau batunya kecil, tentu air yang tumpah sedikit. Kalau batunya besar, yang tumpah banyak. Kenapa? Karena batu mengambil tempat pada ruang gelas ini pas seukuran dirinya, tidak lebih, tidak kurang. Kalau batunya kecil, ngambil tempat di ruang gelas ini kecil, membuktikan air yang tumpah sedikit. Kalau batunya besar, dia mengambil tempat pada ruang gelas ini banyak, buktinya tumpah airnya banyak. Maka batu mengambil tempat pada ruang gelas ini seukuran pas dirinya, tidak lebih, tidak kurang. Itu wajib pada akal. Akal untuk mengetahui ini nggak sampai berkedut-kedut kening. Mudah, doruri, gampang. Nggak perlu kepada dalil-dalil, nggak perlu. Begitu ditengok, push, tumpah, oh iyalah. Kalau besar pula batunya, banyaklah tumpah airnya. Kalau kocik pula batunya, sedikitlah. Mengapa begitu? Kalau banyak, berarti ngambil ruang di tempat di dalam gelas ini, banyak dia. Maka airnya banyak tumpah. Kalau kocik pula, mengambil ruangnya kecil. Makanya yang tumpah air di gelas itu sedikit. Oh iyalah, katanya. Nggak perlu berpikir-pikir sampai kedut-kedut keningnya mencari dalil. Itu namanya wajib doruri. Atau contoh lain, setiap benda kalau tidak bergerak pasti diam. Kalau tidak diam pasti gerak. Pasti itu namanya apa? Wajib. Benda itu wajib kalau tidak bergerak diam. Wajib kalau tak diam gerak. Berkedut kita mikirkan. Enggak lah. Oh iyalah pula. Ya kalau nggak gerak pasti diam lah. Kalau nggak diam pasti bergerak. Mana mungkin gerak dan diam bersamaan.
Tidak gerak, tidak diam pun nggak mungkin juga. Ada orang katanya baru pulang dari Australia. Oh, apalah yang kau tengok di Australia yang tak ada di Indonesia nih? Aduh bang, apa itu? Harimau bang, alah harimau sini banyak. Lain bang harimaunya. Apalah harinya? Tidak gorak dia bang, tak diam dia. Bongak loh. Bahasa Tombong itu. Di sini bilang kan bongak. Bongak. Oh, bongak juga. Oh, bongak juga. Berarti sama Melayu. Bongak. Oh, mana ada? Tak gerak tak diam. Ngarang kau. Cepat kita membantahnya, tak pakai berpikir, kedua, tak gerak tak diam. Tak apalah, langsung bisa kita patahkan. Itu menunjukkan dorurinya, mudah. Mustahilnya pun doruri, wajibnya pun doruri, mungkinnya pun doruri. Benda itu kalau tidak bergerak, doruri, gampang. Pasti, ya kan? Memastikannya itu nggak pala berpikir. Pasti diam. Kalau tidak diam, pasti gerak. Pasti geraknya itu tidak berpikir lagi awak. Pakai dalil-dalil, mudah. Oh, benda itu gerak dan diam pada saat yang bersamaan. Itu pun mudah. Mana mungkin? Mustahil itu. Oh, dia tak gerak tak diam. Nggak ada itu, mustahil itu. Untuk menolaknya, mustahil itu gerak diam bersamaan atau tak gerak tak diam bersamaan, itu mustahil. Itu pun tidak butuh dalil-dalil, nggak perlu berpikir-pikir lama kita. Itu namanya daruri. Jadi mustahilnya mustahil daruri, tadi wajibnya wajib daruri. Mungkin atau jaiz darurinya pun sama. Kemana Ustadz Isa ini? Kok udah 2 pertemuan tak datang-datang? Pengantin. Oh, saat ini Pak Isa nih lagi diam, lagi terduduk deh. Apa kata kalau kita? Wajib gitu. Mana pula wajib? Mustahil, mana pula mustahil? Apa kata kalau? Saat ini, detik nih, kita ngaji nih, Pak Isa nih lagi terduduk deh. Mikir-mikir juga lah, udah 2 pertemuan, apa tak datang. Sampaikan salam saya ke beliau ya. Apa kata akal kita? Enggak, lagi megang mic pidato deh, goyang-goyang. Apa kata akal kita? Mungkin. Nah, sampai berkedut-kedut kening kita mikirkannya, mungkin itu tidaklah mudah. Kalau kita tetapkan salah satu dari gerak dan diam, itu mungkin. Kalau tidak kita tentukan gerak dan diamnya, itu wajib. Tidak gerak, tidak diam, atau gerak dan diam pada saat yang bersamaan, mustahil. Kita tentukan geraknya, atau kita tentukan diamnya, itu mungkin. Lagi bergerak nih, ya bisa jadi mungkin. Nggak lagi diamnya ini, ya bisa juga. Itu berarti mungkin namanya. Kalau bisalah kata akal kita, berarti mungkin terjadi. Tapi kalau nggak ditentukan, pokoknya salah satunya lah. Kalau tidak gerak, diam. Kalau tidak diam, tanpa ditentukan, itu mungkin apa wajib? Wajib. Kalau tidak ditentukan ya, salah satunya lah pokoknya, itu wajib. Ya kalau ditentukan, gerak nih, mungkin. Diam nih, mungkin. Tidak gerak, tidak diam, mustahil. Gerak diam pada saat bersamaan, mustahil. Jadi di gerak dan diam itu sudah berlaku hukum akal yang 3. Hukum akal wajib ada contohnya. Hukum akal yang mustahil pun di gerak dan diam ada contohnya. Di mungkin pun ada juga contoh. Berarti gerak dan diam itu bisa jadi contoh untuk hukum akal yang 3. Wajib, mustahil, jaiz. Nah, ini contoh wajib, mustahil, jaiz yang doruri semua ini, karena tidak membutuhkan kepada dalil.
Tapi kalau butuh kepada nazar, butuh kepada pembuktian secara akal, maka dia disebut wajib nazri. Apa contoh? Seperti sifat-sifat Allah. Nah, itu semua wajibnya wajib nazri itu. Karena perlu dalil Allah Ta'ala itu ada. Apa buktinya? Nah, berarti kan membutuhkan pembuktian secara akal. Kalau dia membutuhkan dalil, membutuhkan riset, penelitian untuk sampai kepada kesimpulan, betul lah Allah itu pasti ada. Nah, itu namanya wajib nazari. Oh, nazari. Oh, nah di kampung nazari ya, sama kayak di kampung kami juga membilangkan Adam adu. Allah Ta'ala wajib wujud, mustahil adu. Gitu. Orang tua-tua gitu ya. Bukan Adam katanya adu. Oh, tak ada. Allah wajib ada, mustahil tiada. Ini bahasa Arab dia. Adam dibaca adu di kampung biasa. Ya udahlah. Nazori pun jadi. Yang mana? Yang tadi. Oh, yang tadi. Mukhassis. Di sini bacanya mukhassasin. Oh. Iya. Yo. Yang betul khassasa mukhassisun. Khassasa yukhassisu, isim fa'ilnya mukhassis. Nah, timbangannya fa'lah itu aja lah. Iya. Ilmu apa itu aja? Soro. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun. Nah, gitu. Jadi fa'ala mudhari'nya yufa'ilu, membikin isim fa'ilnya, buang huruf mudhari'nya, yufa'ilu, ya-nya dibuang, diganti sama mim baris depan, mu sebelum akhir bariskan ke bawah, mufa'ilun. Jadi yufa'ilu menjadi mufa'ilun. Kalau isim maf'ulnya sebelum akhir baris ke atas, mufa'alun. Khososo menentukan, mukhassisun orang yang menentukan, mukhassasun yang ditentukan, takhsisun penentuannya, taf'ilan si masdarnya penentuannya. Jadi gimana tadi bacanya? Mukhassasin. Salah. Mukhassisun. Mukhassis. Kalau perkara ujungnya itu bisa dibaca sun, bisa dibaca sin, bisa dibaca son, tergantung amil sebelum. Fi mukhassisin, huwa mukhassisun. Nah, bisa gitu. Tergantung lah amil sebelum. Mukhassis itu mukhassos. Mukhassasin. Nah, mukhassos itu isi fa'il, isi maf'ul. Kurang pas. Berarti gini, tidak butuh kepada mahal, tempat atau zat, tidak butuh kepada yang dijadikan. Itu. Jadi maknanya 180 derajat itu. Lari. Nah, lepas dia. Mukhassas berarti mukhassisun, mukhassasun. Mukhassas itu isim maf'ul, berarti tidak butuh kepada yang dijadikan. Sebetulnya tidak butuh kepada yang menjadikan, karena dia kidam. Nah, diubah sedikit. Nah, jadi baik. Baik. Itulah karena dari mulut ke mulut. Apalan saja. Nah, itulah pentingnya pula elo-elo
dari sini dia antar Zainul Umam, tamat Zainul, bikin pondok di sini kan. Nah, jadi bisa tahu dia namun sikit-sikit. Baik. Kemudian jais ialah definisinya ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adam. Sesuatu yang sah pada akal. Nah, apa maksud sah pada akal? Ini pun dipahamkan juga. Yang sah pada akal. Apa maksud sah pada akal? Diterima. Sesuatu yang diterima pada akal. Sah pada akal, maksudnya akal nerimanya. Cuman akal sohe botun itu. Berarti sah. Sah itu betul. Kalau betul kan diterima. Sesuatu yang diterima pada akal. Apanya? Wujud adanya, wa adamu dan tiada. Akal nerima, ada dia pun akal nerima, tak ada dia pun akal nerima. Nah, itu berarti jais. Malam nih jam 2 nanti hujan nih. Apalah kalau umpama ditanya, mana mungkin tak ada angin, tak ada mendung kok hujan. Oh, berapa banyak udah kejadian. Tak ada angin, tak ada mendung, tiba-tiba aja hujan turun. Pernah kejadian? Pernah. Jadi nggak bisa kita bilang, kalau tak ada angin, tak ada mendung, mana mungkin bukan hujan turun. Nah, itu ada kejadiannya sudah. Nah, jadi nggak bisa kita pastikan tak kan hujan karena tak ada tanda-tandanya. Berarti diterima nggak nanti malam ini jam 2 hujan turun? Jangan jam 11 ya, kami masih di jalan. Nah, jam 2 umpama ngasih contohnya maksudnya. Mana tahu cakap awak jadi doa. Kalau jam 2 kan nyenyak, kami tidur udah sampai gitu maksudnya. Diterima juga pada akal tiadanya. Tak hujan nanti malam jam 2. Yo, bisa. Hujan, bisa juga. Nah, berarti itu hujan tak hujan malam ini jam 2 itu sesuatu yang jais. Karena kedua-duanya diterima. Artinya barang yang sah pada akal adanya dan tiada. Sah di sini maksudnya terterima pada akal. Dan jais itu pun terbagi dua. Pertama jais doruri yang mudah tanpa mencari dalil. Seperti tadilah bergerak jirim atau diam jirim tapi dengan tertentu. Nah, ditentukan dia geraknya atau diamnya ditentukan. Pak Isa ini lagi bergerak nih. Ditentukan geraknya. Mungkin enggak lah, kurasa lagi duduk ini Pak Isa. Ya, bisa jadi. Kalau enggak ditentukan, pokoknya salah satunya, nah itu bukan jais. Itu apa namanya? Wajib. Tidak dua-dua, apa namanya? Mustahil. Dua-dua pada saat yang bersamaan. Nah, sama juga mustahil. Kira-kira kalau ngaji tauhid gini cerdas enggak bikin? Nah, cerdas. Cerdas Pak Suku. Nah, asal jangan ragu-ragu lah. Ragu-ragu. Baik. Yang kedua, yang kedua jais nazri. Nazori, ya boleh lah. Saya ikut aja lah Pak. Yang enak. Nah, kalau mukhasos tadi pasti salah. Nah, wajib ikut saya. Ya, nazori. Sebetulnya kan gini. Nazor itu meneliti.
Karena kita begitu. Nazrun pun kita baca nazar. Enaknya. Tak ngakulah, masih bisa lah diterima. Nazar jadi, nazrun pun jadi nazar. Seperti apa contohnya? Menyiksa orang yang taat. Payah akal nerimanya itu. Walaupun itu mungkin pada akal, tapi butuh dalil dulu. Kalau tidak berdalil, akal nolak itu. Cuman pula orang taat, bahkan nanti sebagian kitab mengatakan orang yang taat seumur hidupnya, 1 detik pun tak pernah bikin maksiat kepada Allah, tapi dia disiksa masuk neraka. Cuman mustahil lah, kata Allah. Apa ya akal nerima? Mustahil lah, mana mungkin disiksa Tuhan, dia udah taat kok. Apa pula orang taat disiksa? Orang durhaka pantas disiksa, kata Allah. Sementara dibilang jais itu pada hukum akal. Akal kau, akal aku tak bisa nerima. Pening kepala Pak mikirnya. Makanya kalau untuk bisa nerima dia, kita ajak dia berpikir dengan dalil-dalil akal. Mesti pakai dalil, baru bisa diterima akal bahwa itu jais. Karena dia pakai dalil-dalil, membutuhkan nazar, pakai dalil, maka ini disebut jaisnya jais nazar. Saya ikut tadi nazar. Iya, nggak gampang itu. Masa pula orang taat disiksa? Macam mana kita menegakkan dalilnya, nazarnya itu? Begini. Apakah kuasa Allah menyiksa orang yang taat, yang tak pernah bikin maksiat 1 detik? Kuasa enggak Allah? Kuasa. Kekuasaan Allah itu kepada hal yang wajib, mustahil, atau yang jais. Kalau gitu jais enggak itu? Jais. Situ aja, nggak susah-susah sebetulnya. Mencari dalilnya gitu aja. Apakah kuasa Allah menyiksa orang yang berbuat taat? Kalau kata dia, tak kuasa Tuhan. Berarti Allah kekuasaannya dibatasi oleh sesuatu. Sebetulnya Allah nak menyiksa dia, tapi karena taat dia tak sanggup Tuhan menyiksa. Itu awaknya itu. Awaknya. Aku kalau jumpa dia, ku tepuk, ku pijak-pijak lah dia tuh. Geram kali aku nengok dia. Begitu jumpa, wah ampun, maafkan aku, Bob. Nyoba deh. Tega awak. Ya adalah, ya kau bikin lagi ya besok-besok kayak gitu ya. Iya bang, janji kau. Janji bang, ya udah pergi lah. Kenapa nggak jadi tepuk? Tadi sebelum jumpa lah kepingin kan menepuk. Di sini apa bahasa menepuk? Tepuk ya toh. Pijak-pijak nanti kalau jumpa. Udah kita jumpa tak ada pijak-pijak. Apa? Allah tak tega, tak kuasa memijak-mijak. Gimana? Kita minta ampun di sana adalah. Kalau kita bisa begitu, ada sesuatu membuat kita jadi tak kuasa. Kalau sama Allah tak ada. Setoat apapun si hamba itu, kuasa Tuhan nak menyiksa dia jika dia menghendaki. Jadi kalau kuasa Allah menyiksa orang taat, sementara ta'alluq sifat kudrat Allah itu kepada yang mungkin atau yang jais. Berarti kalau gitu, orang yang taat masuk neraka disiksa Tuhan, jais atau mustahil? Jais. Jadi kalau nggak kita arahkan pikiran dia kemari, nolak aja itu akalnya. Mungkin. Udah taat kok masuk neraka, enggak lah. Nggak aku terima itu. Itu pada hukum akal mungkin itu bang, kata si Adi. Akal kau itu, akal aku tak terima. Pening kepala. Jangan dipaksa dia untuk menerima yang kita bilang. Tegakkan dalil sama dia.
Bang, kutanya lah bang, kuasa nggak Tuhan menyiksa orang yang taat ke neraka? Nah, kalau itu kau bilang iyalah kuasa lah. Oh, lembek deh kan? Lembek. Nah, bang, abang kan ngaji tauhid. Kemana ta'aluk sifat kudrat Allah bang? Wajib, mungkin, mustahil. Ya, mungkin. Ah, kalau gitu kejadiannya mungkin nggak bang? Mungkin. Makanya mungkin bang, jangan bilang kamu tak mungkin. Nggak nerima pula akal lama. Ya kalau gitu iyalah. Nah, itu makanya imkanul wuku tidak harus wuku. Mungkin terjadi, tidak harus terjadi. Ini kan cerita mungkin ya masih. Mungkin nggak orang yang taat masuk neraka? Mungkin, tapi kan tidak harus masuk neraka. Mungkin dia jika Allah menghendakinya. Kuasa Allah membuat. Cuman Allah sudah mengkhabarkan di dalam firman-Nya bahwa Allah akan membalas orang taat itu dengan balasan surga. Nah, itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika Allah menjanjikan orang yang taat ke surga, maka jika disalahi Allah janjinya itu sifat kekurangan apa sifat kesempurnaan? Kekurangan. Sifat kekurangan bagi Allah itu mustahil. Berarti kalau begitu orang taat masuk neraka disiksa mustahil. Memandang apa? Memandang janji Allah, bukan memandang hukum akal. Kalau akalnya mungkin, maka saya bilang tadi yang mungkin pada akal tidak harus terjadi. Ya sebatas mungkin kalau akal ditanya, tapi kejadiannya macam mana? Nah, kalau kejadiannya nanti bagaimana janji Allah? Allah menjanjikan orang taat ke surga, pasti ditunaikannya. Karena kalau tidak ditunaikannya, itu kekurangan bagi Allah. Allah mustahil bersifat dengan sifat kekurangan. Kalau awak pula ingkar janji, ya memang kita tempat kekurangan. Pak Sutri pernah janji? Pernah ya? Ada ya, sama istri ada ya? Pernah nggak diingkari janji? Adalah satu-satu ya. Mungkin lupa awak. Ya udahlah, awak kan manusia, punya sifat kekurangan. Sama kita kekurangan tidak mustahil. Sama Allah kekurangan mustahil. Maka tak terjadi kekurangan itu pada Allah. Sama kita kekurangan itu mungkin. Maka bisa aja terjadi. Baik. Yang ketiga, mustahil. Itu definisinya mala yatasawwaru fil aqli wujudu. Artinya barang sesuatu yang tidak terupa. Tidak terupa itu tidak terterima pada akal adanya. Ada dia akal menolak. Takkan mungkin ditolak akal. Kalau adanya ditolak akal, maka tiadanya pasti. Maka kalau mustahil itu artinya apa? Selama-lamanya takkan pernah ada. Karena jika dia ada, tidak diterima akal adanya. Berarti kalau tak diterima akal adanya, selama-lamanya takkan pernah ada. Itu mustahil. Anak bagi Allah, mustahil. Itu artinya apa? Selama-lamanya takkan pernah ada anak. Allah bersifat kudrat. Itu ditolak akal tiadanya. Berarti mesti ada kudrat. Berarti selama-lamanya Allah punya sifat kudrat, tidak akan pernah mengalami perubahan. Maka yang wajib itu tidak akan pernah berubah, yang mustahil pun tidak akan pernah berubah. Yang wajib selamanya ada, yang mustahil selamanya tiada. Yang bisa berubah itu yang jaiz, karena diterima akal ada dan tiada. Oke. Terus ini juga mustahil ada dua. Ada mustahil nazoriyah, doruri, seperti sunyi jirim, benda daripada gerak dan dia. Benda itu tak bergerak, tak dia. Nah, itu tadi apa kata akal? Mustahil.
gerak diam pada detik yang sama, mustahil. Ada yang pintar, tapi sebetulnya masih salah juga. Ada Pak, gerak dan diam pada detik yang bersamaan. Mana? Kau bikin contoh. Itu ada roll plastik. Dimasukkannya di meja. Kan ada sambungan meja. Cucukannya. Dibuyangnya. Ini kan gerak. Ini kan diam. Berarti roll ini bergerak dan roll ini diam. Katanya. Gimana bilangnya? Kan gerak diam dia Pak. Roll ini gerak dan diam pada saat yang bersamaan. Bapak bilang mustahil. Ini kejadiannya di alam. Gimana kita membantah dia? Yang gerak diam pada saat bersamaan itu, yang itu juga. Kalau ini kan atasnya kau bikin bergerak, bawahnya kau bikin diam. Coba yang bawah yang diam tuh kau bikin gerak coba. Atau atas yang bergerak, kau bikin diam pada saat yang bersamaan. Itu kan dua, atas lain, bawah lain. Yang dimaksud dia juga. Atas saja. Coba yang atas tuh kau bikin, ini kan lagi gerak nih kan? Coba kau bikin dia diam tapi bergerak juga. Coba. Kalau gitu tak bisa lah Pak. Itu makanya mustahil dia gerak diam pada saat yang bersamaan. Dia nak ngakal-ngakali awak kan. Tak tahu dia siapa yang nak dia kalinya. Baik. Ada yang mustahil itu nazori, membutuhkan dalil baru bisa diterima. Seperti sekutu bagi Allah. Allah ada Tuhan lain selainnya. Itu tadi berarti dilawan dari Allah wahdaniyah kan. Untuk Allah itu wahdaniyah, ada sekutu itu bagi Allah mustahil. Kenapa kok mustahil kalau Allah ada dua? Ada sekutunya. Itu butuh dalil. Setelah dalil itu ditegakkan, baru apa kata? Oh iyalah kalau begitu. Ini butuh penelitian dalil. Maka oleh karena itu disebut ya mustahil nazor. Karena butuh nazor, butuh penelitian, butuh riset, butuh dalil-dalil. Seginilah dulu. Nanti akan datang berkata sebahagian ulama.